Tulisan dan tertulis. Kapan? Sekarang. Sekarang. Iya. Ada di sini? Oh, belum. Nyusul. Tanggal 10 Desember 2018, kami dari tim penasehat hukum sudah mengajukan pledoi atas pembelaan terkait dengan perkaranya Mas Ahmad Dhani. Tadi juga dijadwalkan sebenarnya Mas Dhani untuk mengajukan pembelaan atau pledoi secara pribadi. Sudah disiapkan, cuman hakim ingin ini dilakukan secara komprehensif, bisa dilakukan secara lisan dan tertulis. Jadi diberikan waktu 1 minggu kepada Mas Dhani untuk menyusun lebih lengkap lagi memori pembelaannya seperti itu. Jadi pada prinsipnya kami memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan Mas Ahmad Dhani dari segala dakwaan dan tuduhan. Jadi itu prinsip-prinsip pokoknya. Ada poin-poin yang cukup penting, Misalnya, yang saya kelupaan yang baru teringat tadi, bahwa kami sudah melakukan riset, tidak ada terdakwa kasus pasal 27 atau pasal 28 ya. Pasal 27 itu pencemaran nama baik dan pasal 28 ujaran kebencian, tidak ada yang diputus bersalah jika mereka tidak menyebutkan subjek hukum yang jelas. Jadi belum ada. Ngerti nggak maksudnya? Jadi saya nggak nyebut misalnya Prabowo, Asu, misalnya itu kan ada Prabowo, ada subjek hukumnya jelas gitu ya. Disamakan dengan binatang, asu, itu jelas. Dan saya kan nggak ada subjek hukumnya jelas. Nah selama ini kita sudah melakukan riset di semua pengadilan negeri, tidak ada satupun yang dihukum bersalah atas kasus ujaran kebencian atau pasal 27 dengan tanpa menyebut subjek hukum yang jelas. Poin pembelaan saya, pledoi saya itu berbeda dengan kuasa hukum. Kuasa hukum itu dari sudut pandang hukum pidana. Kalau saya di luar, beyond dari sudut pandang pidana. Gitu loh. Dan satu tadi yang terbesit ketika di persidangan ketika kuasa hukum membacakan pledoinya, ternyata saya perlu jelaskan kepada hakim bahwa jangan-jangan UU ITE tentang ujaran kebencian ini hanya ditujukan kepada aktivis yang tidak pro kepada rezim. Faktanya seperti itu gitu. Jadi kita harus memberikan argumentasi kepada majelis hakim bahwa jangan-jangan nih bahwa undang-undang itu dibuat hanya untuk membatasi gerak-gerik aktivis dalam melakukan hak-hak demokrasinya. dasarnya apa yang riset tadi? Dasarnya memang nggak ada dari kubu pro oposisi, semuanya ketangkap ini oposisi semuanya dijerat untuk udah juga faktanya lah, klik aja nanti di online semua saja. Bahkan kita sudah membuat grup paguyuban korban kriminalisasi rezim Jokowi. Kita udah bikin grupnya. Udah bikin grupnya kita. Ada mungkin lebih dari 100 mungkin. Dari orang yang terkenal, ustadz, ulama, sampai yang tidak terkenal, bahkan sampai orang-orang yang tidak terkenal sama sekali, yang memberikan kritisi terhadap rezim yang terpidana, terpidana.